Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fadisya dengan NIM 230901502019. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana desa melalui Siskeudes dalam mengantisipasi silpa demi mewujudkan good governance di Desa Tino Jeneponto. Nah, judul saya ini saya angkat karena pengelolaan dana desa merupakan isu penting yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, saya akan memaparkan latar belakang. Nah, pada latar belakang ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang umumnya, di mana yang pertama adalah desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip good governance juga sangat penting di mana dia itu menjadi kunci untuk meliputi mengenai transparansinya, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensinya. Nah, prinsip-prinsip inilah diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua mengenai dana desa dan tantangannya. Nah, eh, di mana pada pemerintah telah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang sangat besar, di mana pada tahun 2024 nilainya itu mencapai 71 triliun menurut penelitian Burhanuddin pada tahun 2022. Nah, dana ini ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan berbagai tantangan. Yang pertama, masih maraknya kasus korupsi dana desa akibat lemahnya akuntabilitas aparatur. Menurut penelitian Poima dan Hapsari tahun 2020, di mana keduanya ini tingginya silpa atau sisa perhitungan anggaran yang menandakan adanya perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pelaksanaan, atau rendahnya kapasitas aparatur. Ini menurut penelitian Anam dan kawan-kawannya pada tahun 2023. Nah, hal inilah yang membuat dana desa tersebut belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Siskeodes dan instrumen pengawasan, di mana pada uh, Siskeodes dan instrumen pengawasannya ini untuk menjawab masalah permasalahan yang ada di pengelolaan dana desa, pemerintah meluncurkan sistem keuangan dana desa yang kita singkat dengan Siskeodes, di mana aplikasi ini mencatat seluruh siklus pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Ini menurut penelitian Anggreni tahun 2020. Nah, Siskades ini bertujuan agar tata kelola keuangan desa ini lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, keberhasilan penerapan ini sistemnya tetap sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa serta komitmen mereka ini dalam menjalankan prinsip good governance. Nah, tujuan penggunaannya juga itu adalah untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan efisiensi dan mendukung prinsip akuntabilitas agar hal-hal kecurangan atau apa saja yang mungkin terjadi dalam sistem penyusunan anggaran ini dapat dicegah atau diantisipasi melalui sistem keuangan desa tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus pada Desa Tino tahun 2023, di mana sebagai contoh nyatanya pada tahun 2023 Desa Tino ini eh, di Kabupaten Jeneponto menerima dana sebesar kurang lebih 1,2 miliar dana desa. Nah, walaupun sudah menggunakan Siskeudes, desa ini masih menghadapi kendala serius. Nah, dari hasil observasi awal saya, beberapa di antaranya itu ada keterlambatan pelaksanaan pembangunan, adanya perubahan anggaran pendapatan belanja desa di tengah tahun, serta munculnya sisa penggunaan anggaran lebih yang cukup tinggi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem saja tidak cukup. Perencanaannya matang, kapasitas aparatur yang
yang memadai juga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dari dana desa tersebut. Nah, mengenai gap penelitian, mengenai penelitian dan kebaruannya, di mana penelitian sebelumnya banyak membahas transparansi dan akuntabilitas dari Silva tersebut. Namun, mayoritas dilakukan terpisah, belum ada yang mengintegrasikan ketiga aspek ini secara bersamaan dalam konteks implementasi Syskeodes. Nah, tetapi sebagian besar juga dilakukan secara parsial yang sangat jarang penelitian yang mengkaji keterkaitan ketiganya dalam satu kerangka analisis. Nah, eh, kebaruan dari penelitian ini terletak pada dia itu fokus untuk menghubungkan antara transparansi, akuntabilitas, dan Silva dalam implementasi Seskodesnya, serta melihat kontribusinya dalam mewujudkan good governance di desa ini menurut penelitian dari Munir pada tahun 2020 yang dikutip dalam penelitian Tamara pada tahun 2022. Nah, selain itu, dia juga fokus pada satu desa yang mana objeknya itu adalah Desa Tino sebagai studi studi kasus nyatanya. Dan dia juga mengkaji secara bersamaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dari sisa penggunaan anggaran lebih dan memiliki harapan agar bisa memberi kontribusi dalam pemahaman penerapan good governance di tingkat desa. Selanjutnya, dari latar belakang ini, tentunya saja ada sebuah rumusan masalah yang muncul, di mana yang pertama adalah bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dana desa melalui Siskeudes. Nah, yang kedua, apa saja faktor penyebab silpa atau sisa penggunaan anggaran lebih meski sudah ada sistem keuangan dana desa tersebut. Dan yang ketiga itu, bagaimana Siskeudes terhadap pencapaian prinsip good governance di Desa Tino. Nah, dari rumusan masalah ini tentu saja ada tujuan penelitian yang akan muncul dari sebuah masalah yang telah dirumuskan. Nah, mengenai tujuan penelitiannya itu, yang pertama adalah menganalisis, di mana di sini saya akan menganalisis mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dana desa melalui Siskeudes. Yang kedua, mengidentifikasi, di mana di sini saya akan mengidentifikasi faktor penyebab munculnya silpa dalam implementasi Siskeudes. Dan setelah itu saya akan mendeskripsikan, di mana saya akan mendeskripsikan peran Siskeudes dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Tino, Kabupaten Jeneponto. Nah, dari tujuan penelitian ini tentunya akan muncul manfaat penelitian. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai manfaat penelitiannya secara teoritis. Nah, secara teoritis penelitian ini memberikan tiga manfaat utama. Yang pertama mengenai teori keagenan, di mana teori keagenan ini menjelaskan hubungan aparatur desa atau agen dan masyarakat prinsip, di mana aparatur desa ini sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dalam diminimalisasinya konflik kepentingan melalui transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang kedua itu mengenai teori institusional, di mana regulasi dan norma sosial mendorong desa menerapkan akuntabilitas dan transparansinya, di mana eh, kedua yang kedua ini teori institusional ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi dan norma sosial mendorong desa untuk mengadopsi praktik tata kelola yang baik. Ini menurut penelitian Maria dan Halim pada tahun 2021. Dan yang ketiga itu mengenai good governance, di mana penelitian ini menambah literatur mengenai good governance di desa. Khususnya juga bagaimana transparansi serta akuntabilitasnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengantisipasi silpa.
Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat penelitian praktisnya, di mana manfaat penelitian praktisnya ini yang pertama ada manfaat bagi pemerintah desa, di mana sebagai bahan evaluasi efektivitas penggunaan Siskedesnya, di mana penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas penerapan Siskedes. Nah, yang kedua bagi pemerintah daerah maupun pusat, di mana menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan serta pelatihan aparatur desa, di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi dan pengawasan dana desa, di mana penelitian ini akan mendorong kesadaran tentang pentingnya partisipasi dan pengawasan aktif agar prinsip good governance dapat diwujudkan. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti selanjutnya atau bagi akademisi selanjutnya adalah sebagai dasar kajian lanjutan terkait transparansi, akuntabilitas, Silva, dan Sesquedes, di mana penelitian ini menjadi rujukan untuk memperluas kajian tentang transparansi, akuntabilitas, Siskeodes, dan Silva. Nah, sebagai penutup, penelitian ini tentunya akan berfokus pada keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, sisa penggunaan anggaran lebih, dan penerapan Siskeodes di Desa Tino, Kabupaten Jeneponto. Nah, melalui penelitian inilah diharapkan tata kelola dana desa dapat diperkuat dengan sisa penggunaan anggaran lebih dapat diminimalisasi, dan prinsip good governance benar-benar terwujud di tingkat desa. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, baik teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi video YouTube saya pada link YouTube video presentasi proposal penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.